Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selopis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi hari ini kita akan mendengar seputar menyiapkan desa peternakan terpadu berkelanjutan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Pahlawan 10 November. Semoga teman-teman pendamping profesional, teman-teman pegiat desa, teman-teman aparatur desa di seluruh Indonesia mampu mewarisi sifat-sifat kepahlawanan. Sambil menunggu mungkin kita perlu sedikit bicara tentang pahlawan hari ini itu seperti apa kepahlawanan. Mungkin kita lebih melihat pada semangat kepahlawanan. Kepahlawanan itu artinya sifat-sifat yang memiliki keberanian, memiliki kerelaan berkorban, memiliki perkasaan, kesatriaan, ini yang mungkin menjadi penting untuk kita semua. Kenapa menjadi penting? Karena ya itulah yang kemudian kita harus berani memperjuangkan hal yang benar, berani memperjuangkan keyakinan-keyakinan kita, termasuk keyakinan kita bahwa Indonesia akan berjaya karena desa-desa di Indonesia. Jadi keyakinan kita karena keyakinan kita tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hanya bisa terjadi ketika ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa-desa di Indonesia. Ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting untuk kita semua, sebagai renungan untuk kita semua. Kerelaan berkorban salah satunya, kita sering mendengar teman-teman mungkin merasa bahwa kerja sudah maksimal tapi mungkin nggak, kemarin ada evaluasi kinerja kok nilainya mungkin tidak seperti yang diharapkan. Sebenarnya ya kalau menurut saya bagian pentingnya adalah selama tidak sampai pada fase yang kemudian membuat teman-teman itu tidak bisa diperpanjang kontrak, ya, mungkin tidak perlu terlalu dipermasalahkan, karena
itu hanya angka-angka saja, tetapi rasa yang ada itu adalah rasa bagaimana masyarakat terdampingi, masyarakat merasa manfaat dari keberadaan teman-teman pendamping profesional di desa-desa. Ini menurut saya sesuatu yang lebih penting. Dan yang menjadi lebih luar biasa lagi, teman-teman pendamping desa profesional sebenarnya sudah menjadi perhatian dari Menteri Desa. Mungkin memang secara proses ibarat kata kita ingin mampu bersepeda dengan baik, maka ada kalanya perlu merasakan jatuh dari sepeda, ada kalanya kita masih harus pelan-pelan berjalan dan seterusnya. Sama seperti teman-teman pendamping desa profesional yang sudah disiapkan beberapa hal oleh Kementerian Desa, ya mungkin ada bagian-bagian yang memang harus disesuaikan atau menyesuaikan. Ini yang menjadi penting. Semangat kepahlawanan menjadi sesuatu yang penting untuk teman-teman, karena kerelaan berkorban, yang memperjuangkan satu etikat atau satu keyakinan, pemikiran, ini menjadi hal yang penting. Teman-teman pendamping profesional, kita masih menunggu dari Sifat bisa bergabung untuk kemudian. Oh, sudah ada. Halo Gus Iwan, selamat pagi. Selamat dari Pahlawan. Selamat dari Pahlawan, Gus. Ya, jadi ini momentumnya luar biasa, sepertinya banyak pihak yang mencoba memanfaatkan pagi hari ini nanti jam 9 akan ada acara di TV Desa, soft launching untuk program Satu Desa Satu YouTuber. Jadi karena dunia saat ini ternyata cukup kuat memperhatikan atau mendengarkan YouTube, jadi kayaknya Satu Desa Satu YouTuber ini menjadi menarik. Dan kemarin dengan mitra yang mengajak kerjasama, tantangannya adalah tahun ini sampai Desember targetnya adalah 1.000 YouTuber di 1.000 desa di seluruh Indonesia. Semoga bisa terpenuhi, karena memang ini akan menjadi menarik. Dan kemudian kita juga, beberapa teman-teman juga sepakat memulai untuk Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Kemarin sudah dapat namanya Koperasi Jasa, karena memang harus dengan 3 suku kata, maka kemudian menjadi Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan informasi, jadi jangan terlambat nanti mengikuti pagi ini acara kita jam 10 kalau nggak salah ya, nanti bisa dilihat di channel TV Desa, dan jam 19.30 nanti rapat pembentukan dan pendirian koperasi. Oke, silakan Gus untuk pagi hari ini, Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan. Ini kok mulainya dari peternakan, bukan pertanian terpadu ya Gus. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ya, Satu Desa Satu YouTuber itu memang sudah disampaikan di internal Kementerian Desa juga begitu. Saya kira kalau 1.000 hampir pasti bisa itu Gus. Apa terlalu rendah itu targetnya? Mungkin bisa. Itu kemarin saya sampaikan itu target pesimis. Kalau target optimis harusnya di atas itu. Iya, betul. Karena SDGs desa itu mencatat warga desa yang dalam seminggu selalu aktif untuk berinternet itu
sudah 25,9 juta. Jadi kalau 1000 dari 25,9 juta pasti tercapai. Jadi kalau capaiannya seperti itu, tinggal nanti seperti biasa ini Gus Koco kerabat desa di era postmodernisme itu bukan sekedar upload, tapi yang penting dikomentari, diklik like seperti itu, supaya kemudian diskursus itu atau wacana atau isi dari YouTube-nya itu, videonya itu kemudian membesar. Itu yang apa namanya, aspek pentingnya begitu, karena itu strategi diskurs atau diskursus itu demikian. Nah, kemarin memang seharian itu sampai malam kita mencek apa namanya persiapan untuk sistem informasi desa serta untuk SDGs desa gitu. Jadi SDGs desa soal analisis sudah tinggal apa namanya aspek teknis sedikit gitu untuk mempercepat laju di dalam dashboard SDGs desa, karena memang kalau lambat, kalau di kantor yang sangat dekat dengan server, yang sangat terkait dengan server masih lambat, apalagi nanti di luar kantor itu. Tapi kemudian sudah mulai disusun juga setelah analisis selesai itu, kemudian apa namanya yang kita sebut sebagai rencana aksi SDGs desa sampai 2030. Jadi karena sudah selesai, mungkin itu minggu depan juga bisa berjalan. Jadi harapannya memang targetnya di minggu ini, minggu kemarin sebetulnya sudah mundur lagi seminggu untuk analisis supaya bisa keluar di dalam dashboard SDGs desa untuk publik, dan kemudian untuk khusus untuk kemiskinan ekstrim. Kemudian yang berikutnya adalah rencana aksi yang sebetulnya itu tinggal dipotong, jadilah itu RKPDes 2022, dipotong lagi 6 tahun, kemudian jadilah RPJMDes untuk 6 tahun ke depan. Dikumulasi, kalau yang mendownload itu level kabupaten, jadilah RPJMD untuk desa 5 tahun ke depan. Begitu juga sampai ke pusat. Jadi main perencanaan berbasis data. Itu target melihat sampai tadi malam itu seharusnya minggu depan sudah, akhir minggu depan sudah bisa diakses publik gitu. Yang tadi malam masih ada perbaikan. Itu perkembangannya, Gus. Kemudian untuk yang upload di API SDGs itu meskipun di WA itu sangat gencar waktu itu ya untuk upload data itu, kenyataannya sebetulnya yang mengupload relatif sedikit. Jadi nanti kalau sudah habis nggak ada lagi yang upload, kita akan up atau naikkan versi 1.9 dari Android SDGs. Tidak ada gunanya kecuali yang desa-desa yang memang tidak menganggarkan untuk manual kuesioner. Kalau yang sudah di kuesioner manual, paling enak itu memasukkan di dashboard sdgs.kemendesa.go.id, dan itu bisa dilakukan sejak kemarin sampai sekarang. Nah, kenapa kita pada hari ini perlu menyambut kegiatan yaitu desa peternakan terpadu berkelanjutan, karena memang ini satu peluang yang sebetulnya sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali kalau kita ingat pada waktu itu ada tol laut yang khusus mengangkut ternak-ternak besar lintas pulau gitu, dan itu berjalan ya beberapa tahun, tapi kemudian tidak bisa berjalan lagi. Salah satu temuan kajian yang menarik itu adalah bahwa sebetulnya tidak ada jalan lain kecuali peluangnya lewat warga desa. Jadi kalau warga desa itu mendapatkan manfaat yang lebih besar, apalagi yang paling besar, maka akan berkembang di desa. Jadi orientasinya dimulai dari manfaat bagi warga desa. Kemudian
dari situ, jadi orientasinya bukan dari produksi ternaknya, tapi mulai dari kesejahteraan warga desa ketika mendapatkan manfaat dari peternakan itu. Kemudian setelah itu bagaimana cara pengelolaannya? Nah, pengelolaannya harus juga lebih sesuai dengan kondisi desa, dengan beberapa peningkatan dalam aspek hubungan sosialnya. Jadi tidak harus dimulai dari sudah ada potensi peternakan, nggak harus seperti itu. Nanti kalau seperti itu menjadi tinggal sedikit itu. Saat ini itu ada 4.380 BUMDes dan BUMDesma menurut IDM 2021 yang bergerak di peternakan gitu ya. Jadi itu potensinya menjadi paling tidak dari sisi usaha seperti itu. Meskipun dari sisi desa yang memandang dirinya punya potensi peternakan itu lebih kecil dari itu. Ini yang menarik. Jadi artinya apa? Artinya bagi para entrepreneur, ya, termasuk di sini adalah BUMDes begitu, itu mengembangkan peternakan itu bisa melebihi aspek-aspek natural atau aspek alamiah yang ada di desanya. Ya. Makanya kemudian berikutnya proses untuk pengembangannya itu adalah melalui BUMDes bersama. Dan di sini kemarin kita diskusikan selintas ada perubahan dari adanya sudut pandang BUMDes bersama itu, yaitu bisa lintas kecamatan, bahkan jika diperlukan lintas kabupaten. Nah, disinilah aspek baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, yaitu dinas PMD gitu, dan kemudian pendampingan tentu saja tidak hanya pada level desa, di mana berupaya untuk memberikan penjelasan dan kemudian melaporkan hasil-hasil dari level desa, yaitu para warga desa yang berkenan untuk berpartisipasi. Tentu saja itu yang namanya partisipasi perlu penjelasan yang cocok gitu, yang benar gitu, dan kemudian setelah itu adalah mengorganisasikan diri di dalam BUMDes yang kemudian kerjasama antar pemerintah desa membentuk BUMDesma. Nah, itu tentu saja kalau BUMDesmanya sudah lintas kecamatan, ini selain dinas PMD juga membutuhkan koordinasi dari tenaga pendamping profesional di level kecamatan. Dan ketika desa-desa yang mungkin justru kerjasama antar provinsi karena relatif berdekatan di antara dua provinsi begitu, ya berarti atau lintas kabupaten berarti TA provinsi, kemudian pendamping di kerjasama antar pendampingan di level provinsi atau level kabupaten itu menjadi penting. Jadi ini ujian utamanya itu yang pertama adalah orientasi kepada kesejahteraan. Ini satu temuan-temuan di sejak reformasi, ketika orientasi produksi itu kemudian mendapatkan perbaikan menjadi orientasi kesejahteraan warga, yaitu para peternak dalam hal ini. Nah, kemudian ternak ini memang aspek-aspek yang sifatnya itu kalau kita lihat di sisi lain seperti biasa, ada bahaya untuk impor seperti itu, kemudian ada bahaya adalah adanya peternak-peternak yang sudah raksasa. Tapi pelajaran dari masih berjalannya ternak-ternak dari warga, dan di sensus pertanian itu di tahun 2013 itu sensus pertanian terakhir, nanti ada lagi 2023, itu mulai didata tentang kelompok. Jadi tidak hanya menyensus petani atau rumah tangga petani,
tapi juga membentuk menyensus kelompok. Dan kelompok itu bukan hanya kelompok yang formal, tapi kelompok yang informal. Ternyata pertumbuhan dari kelompok petani-petani itu meningkat pesat. Jadi sementara jumlah petani dan jumlah rumah tangga petani itu turun, tapi jumlah kelompok, artinya perkumpulan di antara para petani, yang dimaksud petani termasuk peternak, kemudian nelayan, serta jadi peternakan, nelayan yang mengelola tanaman kehutanan seperti itu. Pertanian dalam arti luas. Ternyata kelompok petani itu justru yang meningkat. Jadi orientasi di lapangan kemudian disadari adalah membentuk berbagai kelompok di level warga desa yang di situ terutama usahanya adalah di bidang pertanian. Dan ini lompatan berikutnya adalah bagaimana kalau kelompoknya itu sampai lintas desa. Maka kemudian dikembangkan di sini adalah BUMDesa bersama. Jadi tidak dikelola dalam bentuk BUMDes, tapi dikelola dalam bentuk BUMDesa bersama. Dan BUMDesa bersama ini total se-Indonesia itu masih 4.000-an kalau menurut IDM 2021 gitu. Artinya ada satu usaha lagi yang harus kita lakukan. Kalau di tempat lain mungkin disebut sebagai korporatisasi dan sebagainya. Dalam sisi lapangan itu modal sosial yang bisa digunakan oleh warga desa, karena ini kaitannya dengan ekonomi, itu adalah berpartisipasi di dalam BUMDes. Nah, BUMDesa ini ketika kerjasama antar desa kemudian menjadi BUMDesa bersama. BUMDesa bersama di level antar desa, bisa kecamatan, bisa sampai di luar kecamatan. Itulah yang punya peluang untuk membuat peternakan yang terpadu. Yang dimaksud dengan peternakan terpadu itu ada ternak besar. Ternak besar ini paling enak, artinya resikonya relatif lebih sedikit, itu bersifat penggemukan, karena itu lebih cepat diperoleh. Tapi tentu saja artinya penggemukan itu membutuhkan suplai tentang bibit ternaknya. Jadi pasti harus ada BUMDesa yang mengelola mengenai bibit ternak di tempat lain begitu. Sementara yang menjadi pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah penggemukan untuk berbagai ternak besar itu. Nah, ternak besar harus diiringi dengan ternak kecil, misalnya sapi atau kerbau atau mungkin babi gitu, dengan ternak kecil, babi, kemudian mungkin domba, tergantung kondisi-kondisi lokalnya. Jadi domba, kambing seperti itu. Dan kemudian ditambah dengan unggas, ditambah dengan unggas, lalu kemudian perlu lokasi untuk penanaman pakannya tentu saja. Dan di samping itu adalah hasil-hasilnya, yaitu instalasi untuk biourin, kemudian untuk biogas, kemudian untuk feses dari ternak itu menjadi pupuk, dan itu ada aspek pertanian organik di sana. Di samping tentu saja ada kolam ikan atau empang atau embung kecil gitu, yang itu memang bisa langsung digunakan. Jadi yang dimaksud dengan terpadu itu seperti itu. Jadi ada ternak besar, ternak kecil, dan kemudian ada unggas, ada perikanan, ada budidaya pertanian organik, kemudian energi yang terbarukan. Itu aspek-aspek keberlanjutannya. Jadi ketika ada energi baru dan terbarukan, kemudian pupuk organik
yang sudah pasti itu juga terbarukan, itu aspek keberlanjutannya di sana. Tentu saja ini membutuhkan modal yang relatif besar. Jadi contohnya di akhir tahun 2021 ini itu ada 7 BUMDesma yang segera mendapatkan bantuan tambahan modal awal, ya, yaitu sebesar 500 juta per BUMDesma. Ya. Tapi belajar juga dari proses bisnis, itu tiap desa di dalam APBDes-nya itu di tahun 2022 perlu menganggarkan paling tidak 50 juta per desa sebagai modal awal. Sehingga kalau 10 desa sebagai proses minimal untuk bisa sampai kepada skala produksi menengah, ya, itu masing-masing desa perlu memberikan atau menyediakan dana desa untuk modal awal BUMDesa bersama ini masing-masing 50 juta. Gitu. Jadi dengan demikian totalnya dari desa 500 juta, kemudian dari bantuan saat ini saluran dari pusat itu kementerian itu 500 juta, jadi total ada 1 miliar. Ya. Memang dibutuhkan sekitar modal demikian, artinya itu seperti biasa, itu sebagai bahan awal. Ya. Tapi tentu saja itu artinya angka seperti itu bisa dipenuhi oleh desa-desa sendiri. Ya. Jadi kalau desa bisa segera menyelenggarakan sendiri, karena ini sedang menjadi salah satu prioritas, maka untuk Kementerian Desa misalnya bisa langsung berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Investasi, Ekonomi dan Investasi, atau kemudian nanti ke Kementerian Pertanian, atau kemudian kalau di lapangan berarti ke Dinas PMD dan kemudian para pendamping, ya, para tenaga pendamping profesional. Jadi ini seperti itu. Dan satu hal yang penting juga adalah selain modal tadi, dan modal itu enggak terlalu sulit. Rata-rata kalau kita bagi jumlah desa dengan jumlah kabupaten, ada 434 kabupaten yang yang mendapatkan dana desa. Ada 74.961 desa. Jadi rata-rata desa di Indonesia itu dalam satu kabupaten ada 156 desa per kabupaten. Kalau masing-masing itu menganggarkan 50 juta, kalau itu berarti sebetulnya ada sekitar 8 miliar dana yang free itu. Free artinya bisa setiap tahun dianggarkan melalui dana desa dan tidak ada bunga atas penggunaan dana itu. Jadi ini sisi bisnisnya itu demikian. Ya. Jadi angka 1 miliar untuk BUMDes bersama itu sebetulnya perlu dikelola dengan kerjasama antar berbagai pihak. Jadi tidak hanya pada aspek bisnis, kemudian pemerintah desa seperti itu, tapi juga perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah. Makanya di sini penting untuk berkomunikasi, kemudian menjelaskan peluangnya, menjelaskan resikonya, dan kemudian menunjukkan langkah-langkah yang praktis. Karena tanpa bayangan langkah yang praktis itu menjadi sulit untuk mempengaruhi atau berargumen dengan berbagai pihak itu mengenai apakah itu memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi penting untuk seperti itu. Nilai dari 1 miliar itu ini yang sudah diuji coba oleh Kementerian Desa, dan ini yang rancangannya sudah mulai
dilatihkan dan kemudian akan dilaksanakan segera, itu angka 1 miliarnya itu memang digunakan untuk menyiapkan peternakan terpadu minimal seperti ini. Jadi nanti tentu saja tergantung kepada kondisi-kondisi lokalnya. Ya. Jadi satu budidaya sapi potongnya minimal itu 20 ekor gitu. Kemudian untuk misalnya ini ternak kecilnya itu domba atau kambing 100 ekor. Kemudian ayamnya atau mungkin itik atau unggas yang lain 400 ekor. Kemudian budidaya perikanan, misalnya nila misalnya gitu, atau mungkin yang lain itu 10.000 ekor ikan. Tanaman organiknya di 1.500 meter persegi. Jadi memang dibutuhkan 20.000 meter persegi ya. Jadi 2 hektar lahan untuk pertanian peternakan desa peternakan terpadu berkelanjutan. Jadi yang 1.500 meter persegi untuk tanaman organik, untuk pakannya itu 16.500 meter persegi, dan kemudian ditambah aspek keberlanjutannya di instalasi pengolahan limbah. Jadi yang diupayakan ya itu seperti ini. Jadi dari 20.000 minimal untuk lahan, ya. Kemudian digunakan 16.500 untuk hijauan pakan ternak, dan kemudian untuk tanaman organik hasil dari biourin dan kemudian hasil dari feses yang sudah diolah lebih dulu tentu saja itu 1.500 meter persegi. 1.500 ini paling tepat tentu saja dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi ya, hortikultura, buah-buahan, sayuran, kemudian tanaman-tanaman hias seperti itu. Jadi tanaman organiknya memang sebaiknya bentuk seperti itu. Meskipun kalau di Jawa 1.500 ini bisa jadi sawah itu, tapi tanahnya tentu saja jadi lebih mudah untuk hilang ya haranya, karena model persawahan di kita itu persawahan rawa seperti itu. Ya, jadi terpadunya itu antara peternakan, kemudian ada perikanan, peternakannya juga besar dan kecil serta unggas, kemudian ada pertanian ya, dan untuk berkelanjutannya itu diolah kembali di sana. Ya. Jadi aspek terpadu berkelanjutannya itu demikian. Gitu. Kemudian bagaimana dengan pola pengelolaannya tadi? Jadi memang model lembaga ekonomi kita saat ini adalah BUMDes dan kemudian BUMDes bersama. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya memang supaya ini badan usaha publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa. Jadi kembali lagi di awal orientasinya lebih pada manfaat ekonomis bagi warga desa daripada pada produksi gitu. Dan perlu ada BUMDesma itu supaya ada pengelola yang jelas ya. Dan kenapa perlu ada modal dari desa itu supaya ada secara kelembagaan ada tanggung jawab ekonomi supaya tidak merugi seperti itu. Jadi risiko-risiko itu ditanggung bersama antar desa yang kemudian dipercayakan kepada pengurus BUMDes bersama gitu. Dan kemudian tentu saja di dalamnya kita sudah belajar waktu itu satu desa di Klaten yang berbudidaya maggot gitu, memang perlu ada tenaga ahli, dan Kementerian Desa PDTT menyediakan tenaga ahli yang ada di Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi sekaligus kerjasama dengan kementerian lain. Kalau di pusat berarti dengan kementerian terutama ya, Kementerian Pertanian. Jadi di daerah tentu saja nanti dengan dinas
pertanian, atau mungkin khusus ada dinas peternakan seperti itu kan. Nah kemudian setelah itu bagaimana pemasarannya? Dengan angka seperti itu, ya, sebetulnya dipasarkan di antara desa-desa itu sendiri itu relatif sudah terpenuhi. Jadi sebetulnya orientasinya kembali lagi ke antara desa-desa, meskipun kalau ada lebih tentu saja bisa dipasarkan ke luar, tapi prosesnya, tahapannya adalah memenuhi di dalam Permendes 7 2021 memenuhi kebutuhan pangan hewani. Ya, di sana ada seperti itu yang diwujudkan saat ini melalui kerjasama Kementerian Desa dengan ada 7 pemerintah daerah, dan kemudian nanti di dalamnya tentu saja para kepala desa. Ya. Kalau masing-masing 10 berarti ada 700 desa. Ada 70 desa ya, yang perlu bekerja sama saat ini yang sedang berlangsung begitu. Ada 140.000 meter persegi yang sedang dikerjakan saat ini, dan itu bisa berkembang banyak karena tadi kita lihat bumdesma peternakan itu 4.380. Kalau 10 bumdes bergabung berarti ada 438 bumdesma yang berpeluang ya untuk melakukan hal ini. Tentu saja hitung-hitungan kasar seperti ini paling tepat dijalankan di lapangan dan dirancang di Mei dan Juni 2022 itu sudah mulai ada hasilnya. Jadi semester 1 itu sudah mulai ada hasilnya, sehingga kalau desa ingin wait and see, mau melihat dulu, kemudian baru mempraktekkan, ya nanti bisa di semester 2 2022. Atau kalau jiwa entrepreneurship dari bumdesma, bumdes, kemudian kepala-kepala desa terutama mungkin ya, terutama yang muda begitu di bawah 40 tahun gitu, itu mungkin akan segera menggerakkan ya, dengan landasan sebetulnya adalah dukungan kebijakan. Jadi yang dibutuhkan dari pemerintah itu dukungan kebijakan, kemudian usahanya bisa dilakukan desa sendiri ya. Dukungan kebijakan kemarin sudah disampaikan Gus Koco juga, termasuk ketika badan usaha milik desa bersama itu segera muncul dari Kemenkumham nomor badan hukumnya, kemudian digunakan untuk KUR yang memang setiap tahun itu yang disediakan itu hampir selalu tersisa dibandingkan yang sudah diambil oleh masyarakat gitu. Jadi peluangnya memang masih banyak untuk permodalan tambahan seperti itu. Tapi paling tidak tadi, kalau menurut olahan dari APBDes, desa-desa yang menyediakan dana untuk BUMDes itu sebetulnya masih sedikit, masih kurang dari 30.000 desa gitu. Dan rata-rata dana BUMDes itu, modal yang digunakan untuk BUMDes itu disediakan dari APBDes itu 56 juta per desa. Makanya dimulai dari angka 50 juta itu karena melihat data bahwa rata-rata desa itu menyediakan modal BUMDesnya itu 50 juta. Sebetulnya desa-desa yang lebih progresif itu menyediakan sampai yang banyak itu 200 juta, dan yang paling banyak sebelum COVID itu sampai 500 juta. Tapi dengan adanya COVID itu sebagian dana desa terserap untuk BLT dana desa, dan kemudian untuk penanganan COVID apalagi digunakan langsung dipotong untuk 8% penanganan COVID, itu membuat proporsi untuk permodalan BUMDes menjadi tidak bisa lebih dari 200 juta. Agak sulit untuk ke sana. Jadi seperti itu, dan kemudian
hasil dari uji coba dari awal Mei sampai sekarang itu menunjukkan bahwa di tahun pertama, karena perlu untuk membangun berbagai fasilitas, itu memang dihitung secara keseluruhan itu masih belum menguntungkan. Ada keuntungan, tapi dibandingkan biayanya masih seperti itu. Ya. Jadi hasil dari Mei sampai bulan Oktober dan kemudian dihitung oleh tim Ditjen PEI itu seperti ini. Di tahun pertama itu memang ada keuntungan, tapi dikurangi dengan produksi pendapatan 1,5 miliar, tapi dengan produksi 1,8 miliar itu memang akan merugi 300 juta. Nah, di tahun kedua itu produksinya mulai stabil 1,9 miliar. Kemudian biaya untuk pembangunan yang disebut aset itu sudah tidak ada lagi. Maka kemudian mulailah itu ada laba bersih 700 juta. Dan ketika itu dikurangi dengan kerugian tahun sebelumnya 300 juta, maka kumulasi labanya di tahun kedua itu di 400 juta. Dan demikian seterusnya, mulai tahun ketiga itu sudah praktis, itu keuntungannya sudah mulai stabil begitu, sehingga kemudian kemungkinan dengan pola seperti tadi, ada 20 ternak besar, ada 100 ternak sedang seperti itu bisa memperoleh keuntungan yang stabil sampai tahun ke-6. Dan kemudian menjelang tahun ke-6 harus mulai menyiapkan lagi perbaikan aset, kemudian kalau penggemukan tambahan lagi untuk biaya penggemukan dan sebagainya. Itu kemudian mungkin akan kembali ke awal, kecuali sudah ada pelebaran usaha seperti itu. Jadi polanya seperti ini. Jadi sistemnya itu bahwa harus ada kerjasama antar desa, ada tenaga ahli yang akan mengelola itu di dalam BUMDesma tadi. Kemudian ada dukungan-dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan jangan lupa tadi bahwa dalam hal pemasaran itu salah satu peran penting dari pemerintah desa, perangkat desa, kepala desa, itu antara lain juga memasarkan di antara desa-desa itu sendiri, gitu. Di antara desa-desa itu sendiri, karena memang yang dihasilkan dari produk itu sebetulnya kalau menggunakan peluang kebutuhan sesuai data yang sering disampaikan di BPS itu memang di dalamnya bisa dipenuhi di level 1 kabupaten. Makanya ada kerjasamanya itu dengan bupati, dengan pemerintah daerah, karena ini ada peluang untuk menyelesaikan, ada peluang untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani sesuai Permendes 7 2021 di kabupaten setempat, gitu, di kabupaten setempat. Nah, arahnya ke sana. Jadi seperti di dalam pendataan SDG desa, kita mulai dengan target-target mikro, ya. Kemudian di dalam ekonomi juga demikian, dimulai dengan target-target mikro, ya. Kemudian partisipasinya seperti apa? Ya, partisipasi yang terutama kita mulai dari partisipasi untuk pendanaan, ya. Itu dana desa yang tadi, penyertaan untuk BUMDes yang sebetulnya idealnya di angka 100 juta itu.
sehingga bisa mandiri desa-desa itu. Kalau 50 juta berarti perlu ada dukungan tambahan modal dari pemerintah pusat atau daerah atau dari kemitraan, ya, dari kemitraan. Jadi digunakan untuk membangun aset, yaitu kandang, kolam ikan, kemudian biodigester ini untuk mengolah urin dan mengolah feses dari ternak itu supaya kemudian bisa digunakan untuk hortikultura. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan partisipasi masyarakat. Jadi ini menjadi peternak mitra ini penting, ya, karena yang mengelola BUMDes bersama itu perlu bekerja sama dengan masyarakat. Kita sudah belajar menggunakan PKTD ekonomi produktif. Bagaimana dana padat karya itu digunakan oleh BUMDes bekerja sama memodali warga desa yang punya usaha. Kalau di sini itu manajemen dikelola oleh BUMDes bersama, sementara kegiatan sehari-hari itu bisa bersama mitra dari warga desa. Jadi ini ada aspek kemitraan usaha seperti itu. Gitu. Kemudian kalau warga dan bersama kelompok misalnya ingin menambahkan modal juga bisa. Ini ada juga itu di dalam 7 kabupaten yang saat ini itu dikembangkan itu ada juga warga-warga yang memang melihat potensi ekonomisnya itu kemudian menyertakan modal. Aspek penting menurut mereka ya, salah satu aspek penting ketika pemasaran itu bisa berfungsi di lingkungan setempat adalah kalau demikian itu adalah potensi pemasaran di masa COVID ketika pengembangan sampai ke lintas daerah itu masih belum memungkinkan atau sulit untuk dikembangkan. Di masa pandemi seperti ini memenuhi kebutuhan pangan hewani di lingkungan sekitar itu menjadi peluang ekonomis yang menarik bagi mereka. Ya. Jadi itu alasan mereka menyertakan modal di sini. Ya. Kemudian bisa juga penyedia lahan. Kita lihat tadi salah satu komponen operasional itu adalah misalnya sewa. Ya. Jadi lahan yang disewa dari masyarakat, kemudian di pakannya itu juga dipelihara oleh masyarakat itu bisa masuk di sana. Dan tentu saja itu ada hitung-hitungan di dalam BUMDes bersama itu untuk setiap penyertaan modal itu, kemudian ketika melakukan bagi hasil mendapatkan berapa. Nah, hitungan di dalam uji coba itu bisa mendapatkan sampai sekitar 7 juta di dalam 3 sampai 5 bulan seperti itu. Jadi itu tambahan untuk versi minimalnya, ya, tergantung dengan level permodalannya tentu saja untuk bisa menambah jumlah hewan yang dibudidayakan. Kemudian kemitraan ini juga menarik, terutama satu hal yang menarik adalah di desa-desa di mana wilayah sekitarnya itu ada kemitraan berbasis CSR gitu, maka itu proposal seperti ini, ya, Kementerian Desa itu mengembangkan petunjuk untuk umum ya, kemudian di dalamnya ada rincian peluang berapa hitung-hitungan bisnisnya itu menjadi hal yang menarik bagi perusahaan untuk bermitra. Mengapa demikian? Ya karena kemitraan itu memberikan hasil yang sudah lebih jelas yang tadi ditunjukkan dengan peluang keuntungan dengan orientasi pemasaran adalah di lingkungan sekitar. Ya, jadi keuntungan itu dihitung antara lain dengan pemasaran di lingkungan sekitar, hasilnya habis
dibeli lingkungan sekitar, maka mendapatkan keuntungan seperti di atas. Kemudian pinjaman melalui tempat lain, ini ada yang menarik ini, tenaga pendamping profesional di Klaten itu menyampaikan bahwa salah satu indikator yang berkembang di lapangan ketika satu usaha warga itu kemudian memberikan rasa percaya diri bisnis bagi warga itu adalah mereka mulai berani untuk mengambil kredit murah begitu. Jadi kredit itu kan istilahnya yang namanya juga kredit itu karena konsep aslinya itu persoalan kita memberikan dana berbasis kredibilitas gitu. Jadi mereka merasa ada percaya diri warga sehingga bisa dianggap kredibel ya, oleh pihak perbankan dan pemberi modal gitu. Dan ini bisa menambahkan modal-modal terutama untuk yang sifatnya operasional ya. Jadi seperti bibit ternak, bibit ikan ya. Kemudian pakannya, tambahan-tambahan komoditas pakan, kemudian obat-obatan, persiapan kalau seperti biasa semakin membesar peluang penyakit dan hama juga mulai muncul, serta jasa tenaga kesehatan. Tentu saja ini veteriner ya, jadi kesehatan hewan yang memastikan bahwa produksi itu akan selalu berkembang ya. Jadi peluangnya memang bisa tinggi dan membesar, dan itu akan sesuai dengan kondisi lapangannya tentu saja. Dalam proses jika sudah sangat luas, itu memang peluangnya bisa sangat tinggi. Dan apalagi kalau lahannya itu terkonsolidasi. Tidak ada syarat mutlak lahan terkonsolidasi, tetapi itu jika bisa dilakukan, itu akan menjadi keuntungan tersendiri. Jadi kalau lahannya bisa terkonsolidasi, bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi kabupaten itu, desa-desa di kabupaten itu. Karena kalau terkonsolidasi, itu memang di dalamnya itu menjadi mudah gitu. Salah satu yang dikembangkan misalnya di Kalimantan Tengah, di kawasan transmigrasi, karena lahannya sudah terkonsolidasi, itu seperti ini. Juga ada di kabupaten ya, juga yang modelnya sudah terkonsolidasi seperti ini. Jadi ada kolam ikan, kemudian kandang itik dan sebagainya. Ada yang mulai menggunakan tambahan lagi adalah persiapan untuk edu wisata peternakan, desa peternakan terpadu berkelanjutan. Jadi itu juga bagian untuk menguatkan ketika ini edu wisata tidak sekedar memberikan penghasilan dari wisata, tapi ada hal yang penting, jika itu sangat menarik, itu akan tertanam kepada para siswa. Dan kemudian itu menjadi pembicaraan kalau menarik, pengembangan diskursus desa peternakan terpadu berkelanjutan. Jadi potensi-potensi seperti ini yang sedang dikembangkan, dan tentu saja seperti biasa yang namanya diskurs potensi seperti ini hanya mungkin muncul dari partisipasi, dan partisipasi itu harus dikelola dan kemudian kerjasama antar pihak ya, dikelola oleh BUMDes bersama. Kerjasamanya seperti biasa, tetap harus ada pemerintah daerah ya, ada perguruan tinggi yang kalau itu sulit maka Kementerian Desa akan mendukungnya. Ada tenaga ahli khusus untuk desa terpadu, desa peternakan terpadu berkelanjutan ini. Dan kemudian tentu saja perlu media massa. Ya, media massa kalau istilah sekarang menjadi pentahelik, itu yang sering dilupakan media massanya itu. Ya. Padahal tanpa itu diskurs tidak berkembang, maka program juga tidak bisa membesar. Ya. Salah satu peran media massa ya antara lain di sarapan SDG desa seperti ini gitu, supaya segera mengetahui konsepnya, meskipun detailnya
itu tentu saja begitu dikeluarkan secara massal di Kementerian Desa, maka kemudian panduan-panduan itu bisa dilaksanakan oleh seluruh desa di Indonesia. Tadi kami sebutkan ada 4.380 BUMDes dan BUMDes bersama yang mengelola peternakan. Meskipun kalau menurut pandangan pemerintah desa itu 1.000 sekian yang masih bisa bertahan dari COVID ini. Sementara yang 3.000 itu di akhir tahun ini baru mulai bergerak kembali setelah COVID-nya mulai mereda. Tapi ada peluang yang besar yang kami sampaikan juga kemarin, membutuhkan pendampingan gaya baru untuk BUMDes. Dalam hal ini pendampingan dari sisi usaha, yaitu BUMDesma untuk peternakan terpadu berkelanjutan. Kiranya seperti itu, kerabat desa, Gus Koco, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dinas PMD, tenaga pendamping profesional. Jadi supaya kita juga mulai bersiap-siap. Jadi begitu nanti sudah muncul di wilayah lingkungan kita itu sudah memahami konsep besar dan kemudian rincian detailnya, sedetail teknis tapi ya, yang kemudian di lapangan pasti akan ada adaptasi-adaptasi baru seperti itu. Begitu kerabat desa sekalian. Oke, terima kasih, luar biasa ini. Ada beberapa catatan saya nih, Gus. Jadi kalau bicara tentang bagaimana menyiapkan desa peternakan terpadu berkelanjutan, kenapa tadi saya agak tergelitik ketika kemudian bicaranya adalah peternakan terpadu, karena pemahaman saya kebetulan ini saya pakai belangkon, berarti kepala saya ini didikannya didikan Jawa gitu kan. Ternak itu maksudnya rojokoyo. Rojokoyo itu artinya bahwa memang itu bagian yang bisa memberikan manfaat lebih bagi seorang petani. Artinya fokus utamanya adalah bertani. Ternak itu menjadi tabungan, ternak itu menjadi tambahan manfaat. Karena punya ternak otomatis tidak belanja pupuk kandang dan seterusnya. Ini yang saya pahami. Jadi saya agak tergelitik juga ini Gus Ivan menyampaikan desa peternakan terpadu. Kenapa bukan desa pertanian terpadu? Pertanian terpadu salah satunya adalah ada ternaknya. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang BUMDes dan BUMDesma. Ini menarik kalau kita runtut penjenjangannya ya. Artinya mulai dari mana sih Badan Usaha Milik Desa? Badan Usaha Milik Desa itu amanat dari Undang-Undang Desa bab 10 pasal 87 sampai pasal 90. Dan di sana tidak ada istilah Badan Usaha Milik Desa bersama. Hanya Badan Usaha Milik Desa. Kemudian lahirlah PP nomor 11 tahun 2021. Mulai ada Badan Usaha Milik Desa bersama. Tapi kalau kita cermati, dalam PP 11 2021, tidak ada yang spesifik tentang Badan Usaha Milik Desa bersama. Yang spesifik apa sih Badan Usaha Milik Desa bersama? Yang spesifik itu hanya di pasal tentang ketentuan lain, yaitu di bab 15 kalau nggak salah, itu menyebutkan tentang aset XPNPM menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama. Artinya saya melihatnya bahwa Badan Usaha Milik Desa bersama itu saya terjemahkan lebih pada program pemerintah yang kemudian akan dikelola oleh badan usaha di desa. Sama seperti yang disampaikan Gus Ivan tentang peternakan terpadu dan seterusnya, ini kayaknya menurut saya ini hampir juga seperti yang terjadi dengan XPNPM. Jadi kemarin Kementerian Desa memberikan bantuan ternak umpamanya waktu Menteri Eko kalau nggak salah,
itu kandang komunal, dibangunkan kandang, kemudian diisi sapinya, kemudian ada yang kreatif, kemudian karena ada pakan yang dijamin selama satu musim, kalau nggak salah satu musim atau dua musim penggemukan, maka kemudian ada yang kreatif bahwa dana untuk pakan itu kemudian dikembangkan menjadi industri pakan atau pengolahan pakan. Ini saya sempat melihat ada Badan Usaha Milik Desa Bersama juga seperti itu. Jadi Badan Usaha Milik Desa Bersama ini lebih pada keperluan mengakomodir program-program dari pemerintah, bantuan-bantuan pemerintah. Ini penangkapan saya. Nah, mungkin ini yang perlu dicermati lebih lanjut karena sebenarnya tidak pernah ada amanat dari Undang-Undang Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama. Yang ada hanyalah Badan Usaha Milik Desa. Yang kemudian mungkin bisa dikembangkan adalah kerjasama antar Badan Usaha Milik Desa. Karena sudah masuk wilayahnya bisnis, ya biar BUMDes aja yang mengatur kerjasamanya, tidak harus musyawarah antar desa dan seterusnya, kecuali memang bantuan-bantuan masyarakat yang kemudian akan diambil alih oleh atau akan dipindahkan pengelolaannya dalam satu Badan Usaha Milik Desa Bersama. Ini menurut saya catatan-catatan menarik yang layak untuk didiskusikan lebih lanjut karena PP 11 2021 juga menurut saya sudah coba cermati pasal-pasal dari awal sampai akhir, tidak ada yang membuat spesifik Badan Usaha Milik Desa Bersama itu seperti apa. Semua selalu disebutkan adalah Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. Jadi BUMDes sama BUMDesma itu nggak ada yang beda, kecuali di ketentuan masalah XPNPM. Ini yang Gus Ivan mungkin bisa menjadi catatan bersama karena peraturan pemerintah kalau tidak salah juga bagian dari usulan kementerian pastinya, nggak mungkin presiden yang mikir kan gitu. Pasti kementerian, jadi cobalah dipertegas kembali Badan Usaha Milik Desa Bersama itu seperti apa. Jangan terlalu juga terbebani teman-teman ketika Badan Usaha Milik Desa sudah diakui keberadaannya sebagai sebagai badan hukum bisnis, maka ya sama seperti PT bisa saja mendirikan PT baru yang sahamnya dimiliki oleh PT-PT yang lain. Artinya ini satu korporasi, jadi Badan Usaha Milik Desa Bersama ini lebih pada BUMDes korporasi atau BUMDes yang sahamnya dimiliki oleh BUMDes-BUMDes lain. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi catatan menurut saya, momentum tentang Badan Usaha Milik Desa ini sebagai bagian untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, ini satu opsi yang menarik, tetapi membedakan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama itu karakteristiknya seperti apa, ini yang sepertinya saya masih belum melihat dengan detail. Kalau di koperasi jelas, koperasi primer sama sekunder. Koperasi primer itu anggotanya orang per orang, koperasi sekunder itu anggotanya adalah koperasi-koperasi. Apakah Badan Usaha Milik Desa Bersama itu akan seperti itu, atau kalau kita lihat dari struktur informasi yang ada, maka Badan Usaha Milik Desa Bersama itu bukan gabungan dari beberapa Badan Usaha Milik Desa, tapi kesepakatan dari beberapa desa membuat Badan Usaha Milik Desa Bersama. Oke, mungkin itu Gus yang bisa saya berikan pandangan, catatan, karena memang ini menjadi menarik bicara Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kira-kira itu Gus, silakan kalau ada yang ingin direspon dari celoteh atau omongan saya yang mungkin kurang pas atau apa, karena apapun kita hanya punya semangat satu, yaitu bagaimana memuliakan desa-desa di Indonesia, bagaimana mensejahterakan desa-desa di Indonesia, apapun caranya. Salah satunya adalah dengan menggunakan instrumen Badan Usaha Milik Desa. Ya, jadi memang dari sisi sosiologi hukum itu memang ada proses-proses seperti itu. Jadi dianggap mutatis mutandis gitu, sehingga kemudian tidak dijelaskan lebih lanjut gitu.
Sama seperti saat ini misalnya desa adat gitu. Begitu masuk pasal desa adat kok langsung mutatis mutandis, padahal sebetulnya kemudian untuk menegaskan desa adat itu seperti apa gitu. Nah, dalam satu pembicaraan menjelang Undang-Undang Cipta Kerja itu memang di situ salah satu yang dibicarakan itu bagaimana kalau ada ketentuan umum BUMDes bersama. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ketentuan umumnya itu hanya BUMDes gitu. Kemudian BUMDes bersama seperti apa? Kemudian disepakati bahwa dalam kerangka untuk memberikan badan hukum, maka BUMDes dan BUMDes bersama itu kemudian disatukan. Makanya kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu cuma disebut BUMDes, tapi untuk memberikan badan hukum BUMDes bersama itu tercakup di dalamnya. Makanya kemudian sekarang pun ada rancangan nomor badan hukum BUMDes bersama. Dan kemudian memang benar di dalam Undang-Undang Desa itu ada beragam kerjasama antar desa. Ada yang sifatnya untuk keamanan, ada yang sifatnya untuk sosial. Khusus untuk ekonomi, di dalam Undang-Undang Desa memang langsung disebut badan usaha milik desa. Kemudian kita ketahui secara sosiologis berkembanglah istilahnya BUMDes bersama. Ada yang suka BUMDes bersama, ada yang sukanya BUMADes, badan usaha antar desa, seperti itu. Jadi memang tidak spesifik, tapi satu hal yang menarik, Gus, secara sosiologis, bahwa BUMDes bersama itu sudah berkembang di desa. Ya, entah namanya BUMADes atau BUMDes bersama. Jadi sudah ada seperti itu, dan itu memang kalau kita lihat sejarahnya ya gara-gara PP 72 sudah mulai melihat ada seperti itu. Kemudian dulu ada BKAD, kalau sekarang menjadi di dalam BUMDes bersama hanya MAD seperti itu. Saya kira itu secara sosiologis seperti itu, Gus. Nanti kalau secara hukumnya jadi memang kalau perlu ditegaskan berarti nanti harus ditegaskan. Karena penegasan yang sudah pasti itu badan hukum, tapi penjelasan di dalamnya. Sebetulnya ketika ada BUMDes bersama UPK itu tadinya itu malah pengecualian gitu. Makanya khusus gitu. Jadi ketika enggak secara khusus seperti itu. Nah, memang benar tadi, saya kira itu aspek yang menarik, nanti kami pelajari lagi. Jangan sampai banyak mutatis mutandis tadi sehingga akhirnya enggak dijelaskan gitu. Ya. Gitu, Gus Kocok. Oke, terima kasih luar biasa tentang peternakan desa terpadu dan berkelanjutan, desa peternakan terpadu dan berkelanjutan, dan sedikit kita memberikan catatan kritis tentang undang-undang desa yang mengamanatkan badan usaha milik desa, dan kemudian ada turunan tentang badan usaha milik desa bersama. Ini mungkin bisa menjadi topik tersendiri untuk kita diskusikan dengan para pakar, pemikir-pemikir, karena jangan juga aturan tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama tidak jelas pembedaannya seperti apa, karena di PP menurut saya tidak ada yang jelas dan tegas kecuali hanya di urusan aset XPNBM, itu badan usaha milik desa bersama, itu jelas sekali di situ. Sampai di sini kerabat desa, semoga ini menjadi satu tambahan gizi informasi untuk kita semua. Tidak ada yang punya niat untuk kemudian kita tidak baik dengan apa yang sudah dikembangkan, tetapi lebih pada semua yang kita sampaikan, semua yang kita lontarkan lebih pada bagaimana membaikkan untuk semua. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, pelupis kentur baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan.
adat, dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.